Kelvin ya? Iya. Oke, coba Kelvin dipimpin teman-temannya. Gimana tadi? Duduk Siap. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, habis itu Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah berbaca doa, sekarang Ibu tanya nih, kalian tahu gak sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Gimana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nah, kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai siklus air. Nah, sekarang kita belajar yaitu mengenai lingkungan sahabat kita. Itu tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan. Sekarang pembelajaran yang ketiga ya, mata pelajaran IPS. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan membaca, siswa dapat menguraikan keragaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu merinci jenis-jenis usaha masyarakat dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan menulis, kita dapat menyatakan sikapnya, siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keberagaman jenis usaha dengan baik dan tepat. Dan yang terakhir, yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat dan benar. Nah, di sini Ibu menyediakan teks bacaan mengenai jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Nah, pertama Ibu dulu ya yang baca. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Setelah itu, salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain ada persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Ya. Ayo selanjutnya siapa yang membaca? Naila. Sampai sini ya? Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara Hidroponik, hidroponik tanaman dengan media air atau vertikultur. Vertikultur bercocok tanam dengan menempatkan media tanah dalam wadah yang disusun secara vertikal. karena pertanian Tanami sayur mayur buah-buahan dan lahan pertanian juga
dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman perkebunan di antara cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Nah, ini di sini ada gambar. Ada gambar apa coba? Ya, Petani. Mereka sedang Menanam menanam teh. Nah, selanjutnya siapa yang mau baca? dating. Dinda ya. Dinda ya. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, dan ayam. Selain itu ada juga peternakan ulat sutra, kepompong ulat sutra, dan menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Nah, di gambar ini ada kepompong ulat sutra. Nah, ulat sutra itu bisa menjadikan bahan baku kain ulat sutra. Itu kepompongnya ya. Nah, selanjutnya Ikan. Apis mau baca. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan waktu akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan Persawahan. Ya, pintar. Nah, ini ada gambar. ikan. Ya, ini sedang melakukan Nangkep kegiatan ikan. perikanan. Yang terakhir siapa yang mau baca? Dapa belum baca. Ya, Dapa baca ya. Ada pulau jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha disebut Bidang usaha ekstraktif. dalam bidang usaha ekstraktif. Kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif pertama Dan pengembangan hutan. Ya, pintar. Nah, di sini ada gambar tekau. dia lagi melakukan pertambangan pasir. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Tolong disimak baik-baik ya. Ya, Bu Guru. Duduknya yang rapi dulu dong. Duduk diam. Disimak baik-baik sambil diingat. Yang pertama, jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. A. Pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya hasil pertanian antara lain padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. B. Peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk dikonsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. C. Perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan jenis hewan perairan, misalnya ikan lele dan ikan tuna. D. Perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya kayu jati untuk bahan baku mebel. E. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi, misalnya emas, pasir, dan minyak bumi. Yang kedua, jenis usaha. Nah, udah disimak tadi? Udah. Tadi ada jenis usaha apa aja? Jualan.
pasir, pasir, mas, ada perikanan, pasir, pertambangan, pasir, perhutanan, pertanian, pasir, masyarakat. oh iya, ibu lupa, belum di absen ya? Udah. Belum di absen dulu ya. Nah, yang pertama Gibran Nakasa Pertama, Hadir. yang kedua Lucky Tirta Dava Panja, Hadir. Hafiz Nazril, Muhammad Kelvin Rizky, Hadir Bu Guru. Dinda Pratiwi, Devi Silviani, Nailatul Ma'rifah, Abiyu, hadir semua ya, alhamdulillah. Hadir. 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 Nah, tadi kan sebelumnya kalian juga udah baca teks bacaan ya? Iya. Udah baca teks bacaan. Ingat gak judulnya tentang apa sih teks bacaannya? Tentang jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Nah, di dalam bacaan itu tadi ada berapa jenis usaha? Yang pertama ada pertanian. Ya, yang kedua ada peternakan. Yang ketiga ada perikanan. Ya. Yang terakhir ada apa? Pasir. Pertambangan. Iya, pertambangan pasir ya tadi contohnya. Nah, sekarang ibu bagi dua kelompok ya. Ya. Yang pertama ada Dava, Hafiz, Kelvin, sama Gibran. Ya. Nih, tasnya. Yang kedua ada Naila, Devi, Abiyu, sama Dinda. Nah, tugasnya itu yang pertama, Mana? kalian cari jenis usaha yang ada di sekitar kalian. Di lingkungan rumah, bisa. Coba dikerjakan ya. Nah, udah dikerjakan semua? Udah. Nah, sekarang waktunya presentasi. Coba Dava dulu, dari kelompok Dava. Bacakan hasilnya. Kencang suaranya nggak kedengeran nih. Ya. Lanjut baca. Yang kedua gantian Hafiz. Udah. Nah, jawabannya benar. Coba selanjutnya dari kelompoknya Naila. Ada di daerah Karang budayakan sebagai jenis pertanian. Selanjutnya ada apa lagi coba? Betul. Jadi di sini ada persawahan. Itu di daerah sawah luhur, itu menanam padi ya. Yang kedua ada pertambangan, ada di daerah Cilegon, pertambangan pasir. Selanjutnya ada perikanan, ada di mana karena tuh? Ya. Nah, yang terakhir ada peternakan, ada di daerah Tanggul. Tanggul Peternak dekat. kambing ya. Ya, ada kambingnya, ada kebunnya. Nah, selanjutnya Ada banteng. materi selanjutnya yaitu ada jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah, ibu bacakan dulu ya. Ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada macam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Yang pertama ada perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin.
Ada industri yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi suatu produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada juga industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, selanjutnya siapa yang tadi yang belum baca? Ya udah, Dapa aja deh yang dekat. Yuk berdua. Oh, Kelvin maunya berdua. Ya udah, ayo baca. Industri besar menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Industri kecil antara lain pengrajin mebel, pembuatan bambu atau tempe, dan pengrajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Nah, ayo duduk lagi ke tempatnya. Nah, di sini ada gambar mengenai ada industri pengrajin mebel dan industri mobil. Kalau pengrajin mebel itu termasuknya industri besar apa industri kecil? Kecil. Iya, kecil. Benar, Gibran. Nah, kalau industri mobil itu termasuknya industri besar atau kecil? Iya, besar ya. Industri mobil termasuknya industri besar. Perdagangan. Nah, perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Perdagangan membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan produsen? Ada yang tahu nggak produsen itu apa? Tidak tahu. Nah, produsen itu orang yang memproduksi barang atau membuat suatu barang. Nah, kegiatannya itu disebut dengan produksi. Kalau konsumen tuh apa sih? Ada yang tahu nggak konsumen apa? Tidak. Konsumen itu yang membeli barang yang sudah diproduksi oleh produsen. Kegiatannya dinamakan dengan konsumsi. Ya, pintar. Nah, di sini ada dua contoh perdagangan. Yang satu ada perdagangan di mana? Iya, di pasar tradisional. Yang kedua ada di supermarket. Iya, Alfamaret bisa. Indomaret juga. Giant, pintar. Nah, yang ketiga ada di bidang jasa. Ada di sekolahan. Iya, pintar. Nah ya, Ibu bacakan dulu ya. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau disebut dengan konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Kalau di sini ada dua contoh di bidang jasa. Yang pertama ada apa? Dokter. Yang kedua ada guru di sekolah. Guru dan dokter termasuk dalam bidang jasa karena mereka tidak menghasilkan barang tetapi hanya menawarkan jasanya.
Nah, setelah itu ibu akan menampilkan video lagi nih. Coba disimak baik-baik ya videonya ya. Perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contoh hasil industri yaitu makanan, pakaian, dan kendaraan. B. Perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Biasanya dilakukan di pasar, toko, dan warung. C. Jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa kesehatan seperti dokter, jasa keamanan seperti satpam, dan jasa pendidikan seperti guru. Udah selesai videonya. Nah, ingat nggak tadi kita baca tentang apa yang kedua tadi? Tentang jenis usaha masyarakat Indonesia. Ada di bidang apa aja tadi? Yang pertama ada perindustrian, yang kedua ada tentang perdagangan, yang ketiga ada jasa. Ya. Nah, kalau di bidang perindustrian ingat nggak tadi ada apa aja? Ada ikan. Perindustrian ada pembuatan mebel sama industri Kalau perdagangan tadi ada dua contohnya. Ada apa? Yang perdagangan di mana terjadinya? Jasa. Ya, pintar. Yang ketiga ada jasa. Itu ada apa aja? Sama iya, pintar. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, siapa yang bisa nyimpulin kita hari ini tadi belajar tentang apa aja? Nah, kita tadi belajar tentang jenis usaha. Yang pertama ada jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Contohnya kayak ada pertanian. Yang kedua ada peternakan. Terus ada ya. Terus ada apa lagi? Pertambangan sama ya, perhutanan. Nah, yang kedua ada jenis usaha masyarakat di Indonesia. Ada 3, apa aja tadi? Perindustrian. Terus ada yang terakhir ada ya, pintar. Nah, kalau ibu tanya bidang yang bisa jawab, ibu kasih hadiah. Yes. Kalau di bidang peternakan, contohnya ada apa? Angkat tangan dulu. Dafa dulu. Hewan apa? Contohnya kalau peternakan. Hewan. Kucing. Ayam. Iya, sama Bebek. ya, pintar. Aku. Selanjutnya siapa ya? Selanjutnya kalau di bidang jasa, contohnya seperti apa? Coba Kelvin. Apa contohnya? Ini jasa apa namanya? Guru sama Dokter. Polisi juga. Nih, bisa, polisi juga bisa termasuk bidang jasa. Nah, kalau di bidang perdagangan, Hafiz. Apa coba Hafiz? Apa? Apa? Apa bu guru? Pasar sama Apa? Jajayan juga termasuk. Apalagi ya kalau di bidang
padahal. Iya, ikan apa contohnya? Ikan lele? Iya, bisa ikan bandeng sama ikan Lele. iya, pintar Naila. Ada lagi lah. Kalau di bidang apa lagi ya? Pertambangan. Ya, Gibran, coba Gibran. Apa? Ada tadi pertambangan apa? Padi. Iya, coba duduk lagi yang anteng. Duduknya kondusif lagi yuk. Kalau di bidang pertanian, coba Dinda, coba Dinda. Iya. Padi sama. Iya, jagung bisa. Nah, selanjutnya jasa. Abiu deh, coba Abiu apa? Guru sama dokter. Apa coba? Guru sama dokter. Iya, pinter Biu. Nah, coba duduk dulu yang rapi. Duduk dulu yang rapi. Yang terakhir Ibu tanya nih, kalau di bidang perdagangan ada apa? Devi. Perdagangan ada apa tadi? Pasar sama ya bisa Giant bisa. Apalagi Giant ya kalian. Nah, tanya jawabnya udah selesai. Ya. Nah, tadi karena udah Ibu simpulkan, sudah melakukan tanya jawab. Kalian ada nggak yang mau nanya nih? Ada yang belum dipahami? Nggak ada, udah paham semua? Alhamdulillah. Kalau gitu kita akhiri pembelajarannya. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Naila. Ya udah, coba Naila pimpin. Nanti bakal ada tugas dan harus dikerjakan dengan baik dan benar, oke? Kalau gitu, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati ya.